Rifai sudah siap? Mas Nyarwi, Pak Agus? Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi, Salam, Namo Buddhaya. Rekan-rekan yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini. Izinkan kami dari Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada untuk memberikan semacam hasil survei nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila UGM bekerjasama dengan Indonesian Presidential Studies yang dikepalai oleh Dr. Nyarwi. Maka kami yang pertama-tama terima kasih sekali kehadiran teman-teman para wartawan yang sudah hadir melalui acara rilis media melalui online siang hari ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Kepala Agus Wahyudi, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM untuk memberikan gambaran awal dan nanti bisa dijelaskan kembali kepada Mas Nyarwi. Kami persilahkan kepada Mas Agus Wahyudi untuk memberikan gambaran awalnya. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Agus Wahyudi. Baik, terima kasih Diasma, teman-teman sekalian yang hadir di siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ini kita memang sengaja ingin berbagi informasi dari apa yang telah kita lakukan. Jadi Pusat Studi Pancasila itu satu lembaga yang fokus pada pengembangan Pancasila. Arahnya kita memang bagaimana memberi kontribusi kehidupan bersama, cara organisasi dan sistem kerjasama kita sebagai sebuah negara bangsa, tapi juga sebenarnya juga bersama-sama orang lain nanti, bangsa lain, negara lain. Tapi hal yang ingin kami tekankan memang kajian Pancasila sebenarnya menuntut atau meminta persyaratan di dua level pengetahuan. Kita harus mengerjakan pertanyaan-pertanyaan normatif tentang apa yang seharusnya. Jadi apa itu adil, apa itu tepat, ya, indah, sebagainya, itu pertanyaan normatif, keadilan sosial, dan mengapa memilih demokrasi misalnya. Tetapi yang lain adalah juga Pancasila jika ingin relevan juga harus menangani pertanyaan-pertanyaan faktual empirik, apa yang terjadi sebenarnya, what it is, jadi bagaimana bekerjanya sesuatu. Nah, ini terkait dengan itu sebenarnya kita ingin mendalami apa yang terjadi di masyarakat kita, realitasnya seperti apa, dan survei itu dilakukan dalam rangka memahami lebih persis tentang apa yang terjadi dengan pemahaman publik tentang Pancasila hari-hari ini. Jadi gambaran secara umum saya kira kita memahami bahwa di masa Orde Baru dulu Pancasila itu nyaris ditafsirkan oleh sebuah kekuasaan, jadi ada satu tafsir tunggal tentang Pancasila, tapi setelah reformasi kita melihat ada perkembangan baru dan menarik ketika Pancasila juga sebenarnya sejak Orde Baru Pancasila tetap menjadi locus of contestation, tapi era reformasi terutama sangat mencolok karena akibat demokratisasi dan keterbukaan, kesempatan untuk beragam kekuatan politik menyuarakan pendapatnya muncul dengan bebas, dan kemudian kita melihat ada beragam narasi yang terkait dengan bagaimana kehidupan negara berbangsa dan sistem kerjasama kita itu harus kita kembangkan. Nah, Pancasila tentu tidak terlepas dari pertanyaan-pertanyaan ini, dan nanti saya kira ini latar belakang kita sebenarnya ingin memahami apa yang sesungguhnya terjadi, karena temuan survei yang akan kita sampaikan ini untuk sebagian nanti juga
menentukan apa langkah yang perlu dan harus diambil selanjutnya, misalnya gitu. Jadi tentu misalnya saya kira latar belakangnya nanti biar dijelaskan dan juga data-datanya oleh tim dari Indonesian Presidential Studies yang kebetulan kita minta untuk secara khusus menangani aspek metodologis yang memang harus membutuhkan pendekatan yang lebih rigorus untuk survei, dan pertanggungjawaban akademiknya walaupun saya tidak menguasai secara detail tentang metode kuantitatif, tetapi prinsip-prinsip ilmu pengetahuan saya kira kita tahu, dan nanti bisa banyak pertanyaan yang bisa diajukan mengenai validitas, reliabilitas, termasuk juga mungkin pilihan sampel dan sebagainya. Apakah temuan ini akan masuk akal secara metodologis? Tapi poin yang lain nanti hal yang lebih detail akan dijelaskan oleh Mas Nyarwi. Silakan Mas Nyarwi. Ya, terima kasih Mas Agus atas pengantar dan juga kesempatannya untuk bekerja sama dengan IPS. Ini saya akan memaparkan latar belakang. Tadi Mas Agus sudah menyinggung juga ya, kenapa kita riset ini gitu. Jadi judul riset kita ini masih normatif sebenarnya, tapi ini kan untuk mengelaborasi tadi sampaikan Mas Agus ya, ada dua hal yang kalau kita pelajari terkait Pancasila, yang terkait pertama itu aspek-aspek normatif gitu ya, prinsip-prinsip norma gitu. Nah, yang kedua terkait dengan apa yang dipersepsikan publik ya. Terlepas bahwa kemarin waktu diskusi awal untuk riset ini juga muncul perdebatan, penafsiran publik tentang Pancasila sendiri itu bisa beragam apa yang dia maksudkan. Tetapi oke lah kita anggap Pancasila ini kan term yang sudah familiar dan masyarakat Indonesia juga sudah memahami overall ya, apa itu Pancasila, paling tidak elemen-elemen 5 dalam sila Pancasila itu sendiri. Nah, rilis riset kita ini atau fokus riset kita ini itu mencoba mengelaborasi dua hal ya, Pancasila sebagai ideologi NKRI sama Pancasila sebagai ideologi negara bangsa untuk mewujudkan negara berbasis agama mayoritas garis miring Islam, kira-kira gitu. Nah, kemudian latar belakang riset kita ini, kita ini kan waktu kita membaca literatur ya, dan kita juga tahu Pancasila itu kan sudah itu diakui atau sudah jelas di dalam buku Undang-Undang 45 itu ideologi negara Indonesia, seringkali disebut NKRI gitu ya. Nah, sebagaimana kita tahu, mungkin di antara kita juga mengalami fase itu, rezim Orde Baru menciptakan narasi tunggal ya, dan dominan tentang Pancasila. Nah, itu sampai tahun 98-an. Nah, kemudian berikutnya itu kan muncul reformasi ya, pasca Orde Baru runtuh itu kan tadi Mas Agus juga sudah jelaskan ada kontestasi narasi Pancasila ya yang berkembang. Nah, perkembangan ini faktanya diiringi oleh ada yang kami identifikasi sebagai konservatisme. Jadi ada 3 varian konservatisme. Yang pertama nasionalisme konservatif ya, yang kedua konservatisme Islam, kemudian yang ketiga ada konvergensi antara konservatisme nasionalis sama Islam yang kemudian sering berujung atau muncul istilah NKRI bersyariah ya. Nah, seiring dengan ini itu kemudian juga muncul perda-perda syariah di berbagai arena atau tempat provinsi kota di Indonesia. Nah, kami punya asumsi bahwa hal-hal tersebut itu punya konsekuensi terhadap perkembangan pandangan, konsepsi pandangan publik ya terhadap Pancasila itu kira-kira. Nah, jadi kalau tadi kita elaborasi, kita tahu masa Orde Baru itu negara pemerintah mendominasi narasi Pancasila. Kemudian Soeharto juga membuat narasi tunggal, ya. Kemudian rezim ini juga mengembangkan warisan cara pandang ya, bahwa Pancasila itu satu-satunya ideologi ya, NKRI gitu.
Dan bahkan Pancasila digunakan untuk membonsai perkembangan demokrasi, dan juga tidak ada istilahnya suara-suara kritis atau oposisi dari masyarakat sipil, karena banyak di antara yang bersuara seperti itu cenderung akan dilabeli sebagai anti Pancasila. Nah, yang menarik adalah pasca reformasi ini, bagaimana kita tahu, narasi Pancasila tidak lagi bisa didominasi atau dikungkung oleh negara atau pemerintah, ya. Bahkan Pancasila itu ya iya tetap kita partai politik, ormas banyak menjadikan secara legal, secara ofisial bahkan Pancasila sebagai dasar, ya, ideologi. Tetapi negara atau pemerintah tidak bisa lagi memonopoli narasi tunggal Pancasila. Nah, kita punya asumsi ini semua punya konsekuensi ya terhadap pelembagaan demokrasi. Artinya demokrasi bisa berkembang dengan tidak adanya dominasi itu. Tapi hal berikutnya yang juga menarik dan bisa terjadi adalah konstruksi narasi Pancasila itu kian terbuka dan dapat dilakukan oleh siapapun, ya, mulai dari aktor politik, partai politik, ormas, dan berbagai organisasi kelompok keagamaan Indonesia. Nah, kita membaca ada 3 tren ini, ya, 3 tren konservatisme. Yang pertama, mainstreaming nasionalisme konservatif atau konservatif nasionalisme, nasionalis gitu. Ini ditandai dengan pandangan bahwa Pancasila satu-satunya ideologi negara di dalam pemerintah yang tidak hanya mencapai tujuan bernegara, kalau itu sudah jelas ya dalam Undang-Undang Dasar 45, tapi juga untuk menentukan konstruksi identitas bangsa. Nah, kita tahu tahun 2017 kalau nggak salah, 16-17 ketika menjelang Pilpres itu kan rame-rame dan muncul gerakan saya Indonesia, saya Pancasila gitu. Dan itu muncul tidak hanya di ruang-ruang media mainstream, tapi juga di event-event kehidupan publik kita dan media sosial. Nah, kemudian kita juga melihat menguatnya konservatisme Islam di kalangan ormas organisasi Islam di Indonesia. Jadi mereka termasuk ormas Islam itu cenderung makin konservatif pandangan ideologinya, dan mereka yang ada di ormas tersebut yang pandangannya liberal itu cenderung terpinggirkan. Dan ini terjadi tidak hanya di NU, tapi juga di Muhammadiyah dan seluruh ormas-ormas yang lain juga mengalami hal yang sama. Nah, ada kecenderungan juga menurut Mensik, itu organisasi ini bahkan beraliansi dengan aktor-aktor anti demokrasi, ya. Nah, dan bahkan secara intern menyuarakan nilai Islam sebagai dasar kehidupan masyarakat. Nah, ini biasanya kita lacak atau kita dalam risetnya Buhler, ya Buhler dan Mutada juga, itu bahkan mengidentifikasi, kita tahu dari apa yang dia ceritakan itu ada 12 provinsi di Indonesia, kabupaten kota di Indonesia ada 12 provinsi itu menerapkan perda-perda syariah tersebut dengan berbagai variannya, ya. Ada yang kan banyak jenis-jenis perda syariah di situ. Nah, tapi intinya di situ adalah semangat Islamisme yang mewarnai bahkan pada aspek regulasi. Memang tidak ada gerakan negara Islam di sana, tapi regulasi-regulasi di level daerah coba diwarnai dengan itu. Bahkan ini sempat memunculkan diskusi dari Kemendagri di mana beberapa dianggap bertabrakan dengan fondasi Pancasila, misalnya begitu, yang itu sempat dipikirkan untuk dianulir. Ya, 12 provinsi itu 3 diantaranya, 3 atau 4 bahkan, paling enggak 3, itu kita tahu kan, misalnya Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, itu kita tahu dalam sejarah, lingkup sejarahnya dulu pernah ada gerakan DII, ya, negara Darul Islam, ya. Nah, itu juga kita penasaran apakah pandangan-pandangan itu nanti di data survei itu kita coba baca apakah perbedaan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah provinsi yang dengan perda syariah itu terkait dua pandangan Pancasila itu berbeda apa tidak, gitu ya. Kita punya asumsi bahwa ya mereka yang tinggal di daerah dengan perda syariah cenderung konservatif dalam konteks ini, gitu. Nah, yang ketiga yang ketiga belum sepenuhnya kita evaluasi dalam riset ini, tapi tetap kita tampilkan, yaitu adanya konvergensi konservatisme nasionalis dan Islam atau religious nationalism istilahnya Busir ini, ya. Nah, ini ditandai dengan menguatnya pandangan gerakan NKRI bersyariah. Ini memang menarik kalau kita bicara dalam konteks ini, ya, bagaimana konvergensi ideologi di satu sisi yang terjadi antara kontestasi nasionalisme dan Islamisme, tapi sisi lain juga ada konvergensi juga, ya, yang terjadi di kalangan kelompok konservatif itu. Nah, kemudian kami berasumsi riset ini itu bahwa ada arus konservatisme yang mempengaruhi cara pandang publik, ya. Artinya kita bisa menangkapnya itu melalui cara pandang publik, ya.
Nah, dan bahkan tidak mungkin pandangan publik terkait dua Pancasila berikut itu akan terbelah ya dalam dua kecenderungan. Yang pertama, asumsi kita masyarakat itu punya pandangan juga yang menyatakan Pancasila itu ideologi NKRI yang dapat digunakan pemerintah untuk menentukan data bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, pandangan yang menyatakan Pancasila adalah ideologi negara bangsa yang berbasis pada agama mayoritas atau Islam. Nah, dua pertanyaan ini yang kita uji dengan survei, ya, kita tanya dengan survei nasional, dan survei itu diselenggarakan di 34 provinsi di Indonesia. Survei itu sekitar pertengahan dan akhir Maret 2021 ya, detailnya ada di bawah. Nah, selain untuk mengkonfirmasi asumsi di atas, itu data survei kami juga dimaksudkan untuk mengevaluasi beberapa faktor berikut ya, seperti gender, desa kota, kategori tadi yang sudah saya sebutkan, provinsi yang pernah menerapkan perda syariah sama yang tidak pernah atau non perda syariah. Terus ada afiliasi, ormas keagamaan, usia, kategori, generasi. Nah, apakah itu memiliki konsekuensi pada berkembangnya kedua jenis pandangan di atas itu terkait Pancasila? Nah, survei kami lakukan dengan metode multi-state random sampling. Ini biasa standar survei yang kita jalankan dalam sejumlah survei nasional. KIPS sendiri sudah menyelenggarakan beberapa kali di situ. Dan metodologinya bisa dijelaskan dalam poin berikut. Kalau jenis metode survei, mungkin beberapa teman wartawan juga familiar, multi-state random sampling. Dan ini diselenggarakan 11-25 Maret kemarin. Dan untuk metode pengumpulan data, kita menggunakan wawancara tatap muka, kuesioner. Jadi tatap muka berlangsung, kita punya surveyor di seluruh provinsi di Indonesia, kita punya koordinator wilayah, wakil koordinator wilayah, dan kita juga melakukan supervisi di beberapa provinsi-provinsi besar, ya di Jawa Barat, di Banten, DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah DIY ya, kemudian Sulawesi Selatan. Di Kalimantan kita pilih Kalbar, kemudian Sumatera kita pilih Sumatera Utara untuk spot check dan quality control di lapangan. Nah, dengan responden kita adalah 1.200 responden untuk seluruh coverage provinsi secara nasional dengan estimasi margin of error sekitar kurang lebih 2,9%. Ya. Nah, ini data demografi populasi yang kita survei, artinya sampel kita. Dari sisi jenis kelamin 50-50 ya, 50 laki-laki, 50 perempuan. Kalau untuk suku bangsa, ini juga data survei ini karena multi-state random sampling, kita mencoba sedekat mungkin postur atau struktur sampelnya itu sama dengan struktur kategori profil demografinya. Sehingga misalnya suku bangsa Jawa di sini sangat besar di data kita karena memang di data BPS kita mengacu kepada data BPS yang terakhir persentase suku Jawa itu lebih besar yaitu sekitar 41,8% dan ini data survei kita sampelnya sekian ya. Kemudian untuk Sunda sekitar 18,6, Melayu dan lain-lain di situ. Nah, ini rural urban ini kategori yang dipakai oleh Kemendagri. Ya, memang ada sedikit perbedaan antara BPS dan sama Kemendagri bicara rural urban, tapi sebenarnya kalau yang kita pakai data resmi mengacu pada Kemendagri istilahnya kelurahan sama desa. Ya, memang ada beberapa daerah yang mungkin terkesan itu statusnya desa, tapi sebenarnya itu perkotaan. Seperti misalnya daerah sekitar Banten DKI ini statusnya itu banyak desa, tapi sebenarnya itu daerah-daerah perkotaan. Ya, daerah kayak BSD dan lain-lain itu daerah perkotaan semua itu. Nah, Bogor juga begitu, Depok dan lain juga begitu, di sekitar Bandung juga sama. Nah, dari sisi agama, prosentase sebagaimana terbaca di data, sekitar 90,3% mayoritas ini Islam ya, di sampel kita, kemudian Protestan 5,4%, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Lainnya ini untuk menghargai mereka yang tidak mau menyatakan jenis agamanya, mungkin kepercayaan atau apapun. Dan dalam setiap kali survei kita juga selalu memberikan ruang kepada responden ya untuk mengekspresikan dirinya. Kalau lainnya suku bangsa di atas itu ada yang lainnya itu memang nama-nama suku bangsa yang kecil yang mungkin kurang populer ya di berbagai seluruh pelosok Indonesia dan itu kita gabungkan karena kalau ini alasan teknis saja. Kalau misalnya kita list panjang sekali nanti ya, dan persentasenya kecil. Nah dari sisi pekerjaan responden yang kita survei
mayoritas ibu rumah tangga 21,7%. Kemudian ada petani, nelayan, pemilik bau 16,1. Kemudian ada buruh di sini seperti tukang batu, tukang kayu, supir angkot itu kita masukkan buruh 15,8. Ada pedagang makanan 71. Wira swasta, penyedia jasa, ada berapa jenis wira swasta di sini dua. Penyedia jasa misalnya dari pegawai tambal ban dan lain. Ada yang penghasil barang itu 5,1 yang pertama, yang kedua penghasil barang 3,9. Yang pegawai swasta 4,7%. Ada pelajar 3,6, ada pedagang barang 3,5, ada buruh pabrik. Ini berbeda dengan buruh yang di atas, karena kalau yang di atas itu kalau buruh yang kedua itu melekat pada institusi biasanya, satpam, office boy dan lain-lain, yang dia tetap ya harian. Kalau yang kedua itu biasanya yang pertama agak berbeda. Nah, kemudian ada pegawai negeri sipil 1,8, ada pensiunan dan tidak bekerja dan lain-lain. Nah, ini postur atau ini profil dari responden kita ya terkait. Nah, persebaran responden kita menyesuaikan dengan jumlah populasi nasional. Prosentasenya di masing-masing provinsi, dan ini teknik yang biasa kita pakai dalam multi-state random sampling, di mana sampel juga kita lakukan walaupun ujungnya PSU-nya itu ada di RT RW, tetapi juga harus sesuai dengan postur demografi, persebaran demografi di masing-masing provinsi. Kalau di Aceh misalnya 1,7%, ya, yang kecil-kecil. Bali juga 1,7, tapi misalnya kayak Jawa Barat itu besar, populasinya 17,5, Jawa Tengah 13,3%, Jawa Timur 15,8. Ini yang besar-besar. Ya, di luar itu rata-rata yang kecil. Di luar Jawa yang agak besar 3,3 itu Sulawesi Selatan, karena memang populasinya lebih besar dibandingkan populasi di tempat lain. Banten 4,2 juga cukup besar di sana. Tapi DIY misalnya 2,5% karena populasinya kecil. Ya. DKI Jakarta juga dianggap cukup kecil sama dengan Banten 4,3. Seperti itu. Nah, kemudian dari sisi pendidikan, ini pendidikan potret, pendidikan responden kita, mayoritas memang di antara yang pendidikan ya dari SD sederajat, SMP sama SMA sederajat ini yang mendominasi. Kita tentu jangan membayangkan masyarakat Indonesia semuanya terdidik di sekolah kayak kita, tidak. Ternyata juga mayoritas masih banyak yang tidak menikmati atau tidak mendapatkan, tidak lulus mulai dari D3 sampai perguruan tinggi ya. Nah, kemudian ada pendapatan juga. Ini memang ini kita tanya kepada responden. Kadang-kala kalau kita tanya juga mereka ada yang tidak tahu, kita bantu dengan cara pertanyaan kira-kira pengeluarannya berapa, sehingga itu kan menunjukkan potret pendapatan. Terutama orang di kampung-kampung yang pendapatannya tidak pasti. Jadi makanya kita di situ pakai estimasi. Ya, ada yang di bawah 500.000 gitu kan. Tapi yang rata-rata atau yang besar populasinya itu di atas 1 juta ya, 1 juta sampai 2 juta, ada yang 2 jutaan itu sampai hanya 17,3% yang pendapatannya 3 juta lebih ya. Kemudian dari sisi usia, di bawah 20 tahun, ini untuk kami informasikan, responden kita ini adalah mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Asumsinya memang mereka yang sudah punya hak pilih. Memang tidak sampai ke anak-anak ya, tapi mereka yang tadi itu 17 tahun ke atas sudah menikah. Nah, di situ yang di bawah 20 memang kecil, tapi yang kemudian di atas 20 sampai 29, 30, 39 angkanya cukup besar ya. Kalau di total itu. Nah, kemudian ada yang 40 sampai 49 ke atas itu 29,4%, ada yang di atas 50 yang 28,2%. Nah, ini untuk hasil survei. Saya akan sampaikan yang umum dulu, nanti mungkin Mas Agus mohon bisa bisa disambung yang berikutnya. Untuk yang umum, saya laporkan yang umum Mas Agus. Ada dua kecenderungan ya tentang pandangan Pancasila di kalangan publik kita. Pertanyaan kita itu dua sebenarnya, seberapa Bapak Ibu setuju ya atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pancasila adalah ideologi NKRI untuk menentukan identitas bangsa Indonesia. Pertanyaan ini kita uji dengan skala Likert Scale 1,5, yang ini kemudian kita kelompokkan menjadi ketiga grup ini. 1,4 ya, dari sangat setuju, ini sangat tidak setuju, tidak setuju.
Nah, kemudian ada jawaban tidak tahu. Nah, di situ kemudian data ini menunjukkan 90,6% masyarakat Indonesia atau publik, karena data ini mewakili potret demokrasi Indonesia, itu setuju atau sangat setuju dengan pernyataan bahwa Pancasila adalah ideologi NKRI, pemikiran teroris bangsa Indonesia. Nah, kita juga punya pertanyaan berikutnya, yang kita tanya juga dengan like scale, ini bukan opsi ya, suruh pilih yang satu atau kedua, enggak. Tapi kita tanya dengan pertanyaan tadi, tertutup tapi dengan like scale tadi. Seberapa Bapak Ibu, ini pertanyaan kedua, saudara setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pancasila adalah ideologi untuk menjadikan negara bangsa Indonesia yang religius berbasis pada agama mayoritas garis miring Islam. Ya. Kenapa kita pilih agama mayoritas garis miring Islam? Karena dalam konteks ini, tidak langsung Islam misalnya, karena responden kita tidak hanya semuanya beragama Islam, gitu ya. Kita harus memberikan peluang cara berpikir publik juga supaya tidak langsung tereksklud dengan pertanyaan. Ini bagian dari cara standar kita melakukan riset ya. Nah, di situ kemudian yang data yang muncul adalah masih ada 63,5% masyarakat Indonesia yang sependapat dengan pendapat ini, yaitu Pancasila adalah ideologi untuk mewujudkan negara bangsa Indonesia harus berdasarkan pada agama mayoritas. Meskipun masih ada 26,8% mereka yang tidak setuju dengan pandangan ini ya, dengan pandangan ini. Nah, ini kita kemarin sempat membuat deskripsi ya, dengan deskripsi terkait dengan temuan ini. Untuk selanjutnya mohon bisa Mas Agus. Please. Baik, terima kasih Mas Nyarwi. Jadi pokok dari riset ini kita ingin melihat persepsi publik atau pandangan publik mengenai siapa dan bagaimana Pancasila nanti dikembangkan oleh siapa gitu. Jadi salah satunya apakah misalnya pemerintah harus tetap memegang peranan kunci dan penting di dalam rangka menginterpretasikan, termasuk memiliki kata putus atau kata terakhir tentang misalnya apa yang dianggap Pancasila atau tidak Pancasila misalnya. Ya, dan yang lain kita ingin melihat juga apakah ada persepsi publik yang berbeda tentang ini. Nah, tadi saya kira memang dijelaskan dengan, dan nanti mungkin kita mengundang pertanyaan juga dari teman-teman yang hadir di sini dari segi mungkin cara kita menyajikan pertanyaan ini, karena memang concern-nya adalah untuk melihat konteks kita ketika kita menyetujui spirit reformasi dan demokratisasi, apakah narasi dan perkembangan Pancasila di ruang publik sekarang cukup kondusif untuk mengarah atau memperkuat misalnya konsolidasi demokrasi kita, atau sebenarnya demokrasi kita akan justru mengalami kemunduran gitu ya. Jadi ini dari survei ini nanti mungkin sebenarnya memberi indikasi terhadap kemungkinan kecenderungan itu, dan ke depan kira-kira apa yang bisa kita harapkan ya dari perkembangan masyarakat kita. Saya kira mungkin itu tambahan yang bisa saya berikan dari data-data yang kita lihat di sini. Nanti mungkin dari tim IPS bisa menjelaskan lebih detail beberapa kontras dan mungkin similarities dari apa yang didapat dari data ini. Silakan Mas Nyarwi atau timnya mungkin kalau ingin menambahkan. Ada Sodik nggak? Kalau nggak saya lanjut lagi. Ya, ini tadi yang berikutnya, ini berdasarkan gender ya. Kalau dari berdasarkan gender, ini pertanyaan sama dan kita tanyakan sama, kemudian dari situ kita analisis dari gender. Secara umum laki-laki yang menyatakan setuju atau sangat setuju dengan pandangan menyatakan Pancasila dan ideologi NKRI yang digunakan untuk kemajuan bangsa, itu jumlahnya lebih besar dibandingkan yang perempuan. Jadi kalau kita lihat ini data perempuan, angkanya ini 88,5%, ini yang data laki-laki 92,3%, ya lebih besar.
Nah, kemudian kendati demikian, kalangan perempuan yang sejalan, ini typo, mohon maaf, dengan pandangan bahwa Pancasila merupakan ideologi untuk wujud negara bangsa yang religius berdasar agama, mayoritas Islam, relatif sama dengan laki-laki yang mendukung pandangan tersebut. Ya, sekitar 62,1% untuk perempuan, kemudian 64,6% untuk perempuan. Hal yang sama juga kalau kita lihat angka yang mereka tidak setuju ya. Kalau laki-laki 26,9 ya, sedangkan perempuan ya 26,6. Ini relatif sama, potretnya hampir sama ya. Nah, bagaimana dengan desa dan kota ya? Nah, di sini kita lihat ada sedikit perbedaan, tapi ada juga beberapa hal yang menarik dibahas. Secara umum masyarakat yang tinggal di perkotaan itu sependapat dengan pandangan Pancasila, ideologi NKRI, digunakan untuk mencari bangsa, jumlahnya lebih besar dibandingkan mereka yang punya pandangan itu di pedesaan. Ini bisa kita lihat ini apa namanya di kota ya. Jadi yang apa namanya setuju secara umum ya, kalau kita lihat ini yang Pancasila NKRI, ideologi NKRI, yang kedua ini kan angkanya lebih kecil ya, angkanya lebih kecil. Tetapi kalau kita lihat mereka yang tinggal di perkotaan atau kelurahan itu lebih besar yang punya pandangan Pancasila ini untuk Pancasila sebagai ideologi NKRI ya, juga digunakan untuk pemerintah menentukan identitas bangsa Indonesia. Nah, ini juga sedikit sama trennya. Nah, yang menarik adalah yang sebenarnya yang menolak ini. Nah, yang menolak jumlah masyarakat cukup besar ya, yang menolak ini 30,9% ya, ini menolak pandangan Pancasila ideologi untuk mewujudkan negara bangsa Indonesia yang berbasis agama mayoritas ya. Kalau di kelurahan atau kota di sini lebih besar 30,9, di pedesaan 25,2% ya. Berbeda dengan ini lebih kecil sekali dia, lebih kecil ya. Nanti apa makna dari ini semua nanti bisa menjadi bahan diskusi kita ya. Kemudian bagaimana dengan provinsi yang masyarakat yang tinggal di provinsi yang dengan perda syariah dan tanpa perda syariah ya. Kalau konteks ketika ditanya ya seberapa Bapak Ibu sangat setuju tidak setuju dengan pernyataan Pancasila dan NKRI yang dijadikan pemerintah untuk menentukan identitas bangsa Indonesia, mereka yang tinggal baik di perda syariah maupun yang provinsi yang menerapkan perda syariah, kabupaten kota, wilayah provinsi tersebut yang menerapkan perda syariah dan yang tidak menerapkan itu relatif hampir sama. Ya, plus minus 90-an kalau angka ini mau dilihat ya. Ini 89 yang tinggal di perda syariah. Memang lebih rendah ya. Tapi overall ini kan kalau margin overall 2,9%, angka ini kira-kira sama. Kita baca kira-kira nggak jauh beda. Nah, bagaimana dengan pertanyaan berikutnya? Seberapa Bapak Ibu setuju tidak setuju dengan pernyataan Pancasila adalah yang mewujudkan negara bangsa Indonesia yang berbasis pada agama mayoritas garis miring Islam. Nah, ini yang menarik. Karena ada kontras di sini. Di daerah-daerah yang di mana masyarakat tinggal di provinsi yang sedang atau pernah memiliki atau menerapkan perda syariah, ya, yang sangat setuju atau setuju itu lebih besar, ya 71,1%, ya. Sementara di daerah masyarakat yang tinggal di daerah di provinsi yang tidak pernah atau memiliki perda syariah atau non perda syariah, ya, itu lebih kecil, 54,1%, ya, jaraknya cukup besar ini ya. Sekitar 17-an% ya, lebih ya, 18-an% ya berarti, sekitar itu. Nah kemudian, tapi yang menarik juga di daerah-daerah yang tidak menerapkan perda syariah ini, jumlah yang tidak setuju atau menolak juga besar, 34,1. Ini lebih yang di daerah, meskipun di daerah ada perda syariah juga, yang menolak juga masih ada, yaitu di angka 20,5%. Ya, artinya ini menunjukkan sebenarnya di daerah yang menerapkan perda syariah, masyarakat juga relatif terbelah walaupun angkanya nggak seimbang antara mereka yang pro ya dengan pandangan ini yang itu lebih besar dan ini lebih kecil tetapi juga masih cukup visible ya, 20,5% itu cukup besar juga di situ. Nah, tapi intinya jumlah masyarakat mendukung pandangan Pancasila merupakan ideologi untuk negara bangsa yang religius dan berdasarkan agama mayoritas yang tinggal di provinsi atau yang
punya atau pernah menerapkan atau sedang menerapkan perda syariah, itu jumlahnya lebih besar dibandingkan yang mereka yang di luar itu, ya, yang tinggal di luar. Yang provinsi itu mana saja? Ini saya sebutkan dari Aceh. Ini kita mengadopsi atau menggunakan referensi yang dipakai oleh Buhler tadi, ya. Dia melakukan riset sejak bahkan tahun 2000-an itu, dipublish 2013, 2010-an ya. 2013 dia publish, 2016 juga itu dia memetakan beberapa provinsi di mana ada kabupaten kota di Indonesia yang dia menerapkan perda syariah. Di situ ada 12 provinsi, yaitu dari Aceh, Sumsel, Sumbar, Riau, Bengkulu, Gorontalo, Jatim, Sulsel, NTB, Jabar, dan Kalsel. Ya, itu. Meskipun di masing-masing provinsi itu jumlah perda syariah itu ada varian, ya. Kayak di Jawa Timur sedikit, gitu. Walaupun ada tapi sedikit. Tapi di Aceh, di Sulawesi Selatan itu lebih banyak, bisa begitu. Nah, kemudian, kalau apa yang bisa kita analisis lagi, baik di provinsi yang sedang atau pernah memiliki menerapkan perda syariah, mereka yang menolak pandangan Pancasila, merupakan ideologi negara Pancasila yang berdasarkan religius, berdasarkan mayoritas, jumlahnya mereka masih cukup besar. Tadi kita lihat di data kan, yang menolak juga masih cukup besar tuh di dua jenis provinsi, ya. Artinya di angka yang tentu lebih besar di daerah yang tidak ada atau tidak pernah menerapkan perda syariah, itu 34,1. Tetapi di daerah yang sekalipun pernah menerapkan perda syariah juga masih ada dan angkanya cukup lumayan, yaitu 20,2%. Itu yang menolak. Ya. Terus kemudian mereka yang tidak tinggal di provinsi berdaya menduduki, nah itu tadi ya sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana dengan afiliasi ormas? Ya, overall kalau kita lihat di sini angkanya, ya, dengan pertanyaan pertama, bahwa Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan bahwa Pancasila adalah ideologi yang negara dapat dijadikan pemerintah untuk kepentingan bangsa Indonesia, itu menyebar, ya, itu hampir sama dan cukup besar, khususnya di 4 kategori ini, yaitu mereka yang mengaku afiliasi Muhammadiyah, mereka yang mengaku afiliasi NU, itu angkanya 92,9. Di ormas Islam lainnya juga sama, bahkan di bukan bagian ormas Islam pun juga sama. Setuju dengan itu. Tentu ini juga ada hal yang menarik, ya. Artinya dari kelompok kayak ormas NU, Muhammadiyah itu makin hari makin istilahnya permisif atau makin support dengan pandangan ini, ya. Mungkin suatu saat kalau kita bikin survei lagi tentu bisa jadi pandangannya berbeda atau situasinya berbeda, mungkin akan menentukan data yang berbeda juga, ya. Ini kan survei kan memotret sifatnya apa yang terjadi saat ini atau apa yang dipersepsikan publik saat ini. Sementara di kelompok ormas Islam yang lain yang mereka berafiliasi ormas Islam lain itu lebih, ya, cukup besar tapi lebih rendah. Misalnya kayak Persis ini 79,4%. Nah, bagaimana dengan pandangan ini? Ya. Ternyata juga kita membayangkan masyarakat juga sama yang mereka berafiliasi dengan ormas-ormas ini juga masih punya pandangan yang cukup besar juga jumlahnya, mereka yang mensupport pandangan bahwa Pancasila adalah dulu mewujudkan negara-negara Indonesia, negara bangsa Indonesia yang berbasis agama mayoritas, ya. Nah, di sini Muhammadiyah, NU sekitar ini 4,3, NU 67,1, ormas Islam lainnya 67, termasuk bahkan bukan bagian Islam pun juga punya pandangan ini. Tapi data yang menarik di sini sebenarnya adalah mereka yang menolak, ya, yang menolak dengan pandangan ini, ya. Mereka yang menolak pandangan ini cukup besar, misalnya rata-rata di atas 25%. Muhammadiyah ada 28,6, NU 25,2, ormas Islam lainnya 28,6, tidak terafiliasi 29,1. Dan yang tidak terafiliasi ini penolakannya lebih besar. Ormas Islam lainnya dia tidak menyebutkan, itu juga penolak. Artinya kalau kita lihat sebenarnya di sini juga ada potensi konservatisme juga sebenarnya. Pandangan ini kan menunjukkan konservatisme Islam, baik di kalangan Muhammadiyah maupun NU. Tadi kan sudah disebutkan tesisnya Mencik tadi, ya. Ada menguatnya konservatisme Islam di kalangan ormas-ormas keagamaan di Indonesia, dan ini data ini mengkonfirmasi juga. Ya, paling enggak 2 ormas Islam itu mereka yang mengaku berafiliasi, tentu bukan elitnya yang sedang kita survei atau riset di sini, tapi mereka publik yang mengaku atau masyarakat yang mengaku berafiliasi dengan ormas. Dan potensi itu di kalangan pemilih ternyata konservatisme Islam itu juga masih ada, ya. Walaupun sekali lagi yang menolak juga cukup besar di sini, ya. Masih besar juga. Jadi ada pembelahan juga walaupun proporsinya mungkin tidak seimbang, tapi terjadi pembelahan orientasi dari
apa namanya mereka yang berafiliasi terhadap ormas-ormas ini terhadap pandangan yang menyatakan Pancasila adalah ideologi untuk mewujudkan negara bangsa Indonesia yang berbasis agama mayoritas garis miring Islam. Itu kira-kira. Nah, kemudian bagaimana dengan kategori generasi? Nah, di sini ada dua jenis kategori generasi yang kemarin kami analisis dengan data survei. Yang pertama kita lihat berdasarkan ada kategori baby boomer, yaitu mereka kelahiran 44, 45 sampai 64. Ada kelahiran generasi X yaitu 65, 81 gitu ya. Kayaknya Mas Agus juga masuk ini, saya juga masuk ini kayak. Tapi Diasma kayaknya keluar dari sini. Kemudian Gen Y. Gen Y ini mereka yang usia 27 sampai 40 ya. Kemudian ada Gen Z di bawah 26. Ya, ini yang paling muda ya. Dari sisi kategori. Ini biasanya Gen Y ini disebut milenial, yang ini post milenial. Nah, pandangan terhadap ini, bagaimana Pancasila mereka ketika mereka ditanya, seberapa Bapak Ibu Saudara setuju atau setuju dengan pernyataan bahwa Pancasila adalah ideologi NKRI yang dapat dari pemerintah untuk menentukan identitas bangsa. Baby boomer jumlahnya ya besar tapi lebih kecil dibandingkan generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Mereka ini cukup besar. Tapi data ini cukup kontradiktif juga ketika kita ditanya pada pertanyaan yang nomor 2. Ya, ini juga masih besar juga dukungan di kalangan generasi-generasi 3 yang terakhir itu tadi ya. Yang terutama pandangan Pancasila adalah ideologi untuk negara bangsa Indonesia yang berdasarkan pada agama mayoritas Islam. Nah, di sini mereka baby boomer jumlahnya lebih kecil. Ya, dengan generasi X juga lebih kecil. Ini sebenarnya angka ini hampir sama. Generasi X sama baby boomer ini hampir sama. Nah, yang agak sedikit lebih besar, dan ini secara statistik signifikan karena kita pakai margin of error 2,9, artinya plus minusnya 29 ini masih berbeda secara statistik. Gen Z dan Gen Y, milenial dan post milenial, itu lebih konservatif sebenarnya, dengan artinya konservatif Islamnya lebih menonjol. Kenapa? Karena mereka yang mendukung jumlah mereka yang mendukung pandangan bahwa Pancasila adalah ideologi untuk negara bangsa Indonesia yang religius dan agama mayoritas Islam itu lebih besar dibandingkan generasi ini. Ini juga bisa dilihat konteks masa juga, di mana kalau generasi ini kan rata-rata lahir pada masa Orde Baru. Sementara yang ini itu kan ada yang lahir masa Orde Baru, tetapi masa remaja atau masa itu dia udah lewat gitu ya. Apalagi generasi Z ini yang mungkin banyak di antara mereka mayoritas justru tidak mengalami masa Orde Baru. Nah, di masa Orde Baru itu kan kalau kita lihat mungkin kalau generasi tahun 90-an itu kan Islamisme menguat ya sampai mungkin pasca reformasi juga. Mungkin itu bisa kita lihat sebagai konteks di mana generasi berikutnya itu cenderung permisif ya terhadap pandangan Pancasila adalah ideologi untuk negara bangsa Indonesia yang religius berdasarkan pada agama mayoritas garis miring Islam. Nah, ini kira-kira. Nah, yang menyetujui pandangan tadi pertama, ya generasi baby boomer itu lebih kecil. Mereka yang menolak pandangan yang kedua, itu cukup besar dan usia yang paling resisten. Ini menarik. Ada usia yang paling resisten pada pandangan kedua adalah Gen X. Ya, ini generasi ini mungkin mereka punya fase pengalaman juga ya tentang masa-masa Orde Baru ya terkait dengan Islamisme maupun kontra pada Islamisme ya. Mungkin nanti bisa jadi topik diskusi juga. Nah, masih kategori usia ini yang terakhir. Seberapa kita juga tanya untuk pertanyaan yang sama yang terkait dengan bagaimana pandangan Bapak Ibu Saudara itu terkait saya Pancasila ideologi untuk mewujudkan negara bangsa berdasarkan atau Islam. Nah, di sini kelihatan misalnya yang 50 tahun ke atas itu yang jumlah mereka yang sangat setuju lebih kecil. 59,20. Yang berikutnya yang lebih muda di atas bawah 50 sampai 20 itu jauh lebih besar. Bahkan yang paling besar adalah di bawah 20 ya yang mendukung pandangan ini. Jadi konservatisme dilihat di sini semakin muda, trennya tampaknya potensinya itu makin konservatif. Nah, kalau pertanyaan ini Pancasila sebagai ideologi negara NKRI dan juga pemerintah untuk identitas bangsa Indonesia. Nah, ini yang justru mereka juga di usia muda ini rata-rata yang support besar. Sementara yang di yang lebih tua itu lebih kecil 50 ke atas. Nah, tapi kira-kira ini yang mau kita lihat misalnya mereka yang menolak pandangan yang
yang Pancasila uh, apa namanya tadi yang pertama mana? Nah, ideologi untuk mewujudkan negara Pancasila berdasarkan pada agama mayoritas. Yang menolak ini generasi tua ini 50 ke atas ini tampaknya lebih besar. Mungkin mereka punya mungkin bisa jadi karena warisan indoktrinasi Orde Baru gitu, untuk tidak misalnya ekstrem kanan, kalau dulu ekstrem kanan itu Pancasila, Islam gitu, ekstrem kiri dulu komunisme misalnya, mungkin memori-memori itu masih bisa jadi mengaruhi. Termasuk ini kan juga angkanya juga masih besar, ya. Ini juga masih terbawa ya. Tapi rata-rata juga muncul ada pembelahan juga ya. Mereka yang fobia terhadap pandangan ini juga artinya menolak juga masih terbaca di data ini. Nah, ini kira-kira simpulan kita ya. Dari kategori usia, rata-rata yang menyetujui Pancasila ideologi NKRI itu untuk yang menentukan identitas bangsa Indonesia itu jumlahnya lebih besar dibandingkan pandangan yang kedua, yaitu Pancasila ideologi untuk mewujudkan negara bangsa Indonesia berbasis agama mayoritas Islam. Jadi kalau kelompok yang paling resisten kedua itu mereka yang berusia 50 tahun ke atas disusul ini. Nah, ini juga penting ya dari data survei yang ada, baik terutama ya tidak hanya tadi kategori generasi, tapi usia juga muncul. Itu juga ini, mereka yang berusia di bawah 30 mendukung pandangan Pancasila itu Indonesia yang berbasis agama mayoritas Islam dibandingkan mereka yang berusia di bawah 50. Ya, mereka yang berusia 30 itu besar ya, lebih besar yang mendukung pandangan itu. Nah, masalahnya kemudian dari data ini kan kita kemudian bisa aja melihat bahwa narasi Pancasila seperti itu potensial berkembang di kalangan anak muda. Artinya anak-anak muda punya potensi mengarah konservatisme narasi Pancasila yang diwarnai konservatisme Islam. Nah, pertanyaannya bagaimana misalnya lembaga-lembaga pendidikan, khususnya Kemendikbud, penyelenggara pendidikan untuk mengelola institusi negara yang mengelola pendidikan itu bisa merespon atau mengantisipasi ya perkembangan itu, entah dengan berbagai program kayak pendidikan kebangsaan, karakter dan lain-lain. Nah, kalau data umum kita di sini bisa kita lihat secara umum ya, kedua narasi Pancasila itu eksis sebenarnya, tapi kemudian juga ini juga ada semacam kontestasi kan di dua narasi itu. Ya, tapi paling enggak mereka yang menganut pandangan yang pertama, itu Pancasila ideologi NKRI dapat digunakan untuk identitas bangsa Indonesia, itu jumlahnya lebih besar dibandingkan mereka yang menganut pandangan kedua. Pancasila ideologi untuk mewujudkan negara bangsa Indonesia yang berbasis agama mayoritas. Nah, tren konfirmasi ini juga ketika kita analisis cross step itu ada gender, desa dan lain-lain, itu juga terkonfirmasi ya. Nah, kalau kami menginterpretasikan artinya ini potensi bahwa Pancasila itu masih dapat digunakan sebagai ideologi negara, ya, atau pemerintah yang dapat digunakan untuk bangun Indonesia 1 abad ke depan, 100 tahun bisa menjelang 100 tahun yang akan datang. Itu potensinya. Tapi juga ada beberapa hal yang terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Mas Agus. Mungkin nanti Mas Agus bisa nambahkan semacam warning atau beberapa hal yang mungkin merisaukan kita ya. Misalnya sejauh mana misalnya Pancasila dua pandangan tadi itu berkembang di tengah masyarakat dan saling bertarung tentunya narasinya gitu. Terus sejauh mana eksistensi pandangan tersebut itu punya implikasi bagi perkembangan demokratisasi di Indonesia. Karena kalau kita bicara demokrasi itu bayangannya kan masyarakat terbuka dengan berbagai ide gitu dan bisa berdebat berdiskusi ya. Secara deliberatif, tapi kadang-kala kan pasti ada pandangan dominan yang berusaha untuk menyingkirkan pandangan yang lain. Nah, terus yang kedua, apakah dua pandangan Pancasila itu dapat memperkuat lembaga demokrasi Indonesia? Nah, ini tantangan juga. Nah, jangan-jangan yang kita khawatirkan itu karena menguatnya konservatisme juga, baik konservatisme yang terkait dengan pandangan yang pertama tadi Pancasila sebagai ideologi NKRI menentukan bangsa, saatnya di situ ada peluang di mana negara pemerintah menjadi dominan untuk menentukan narasi Pancasila. Atau yang kedua, Pancasila dianggap sebagai ideologi negara bangsa yang berbasis pada agama mayoritas, dalam hal ini Islam, di mana di situ ada konservatisme Islam. Nah, bagaimana kalau kedua-duanya itu kemudian konservatisme tersebut itu sama-sama menguat dan kemudian bertarung mendominasi satu sama lain, dan tidak ada konsensus, tidak ada hal yang menjadi
kesepakatan dan memunculkan bahkan semacam ketegangan, polarisasi, konflik. Nah, ini semua kalau tidak termanage dengan baik tentu bisa merontokkan sistem dan nilai demokrasi yang berkembang pasca reformasi. Itu kira-kira Bapak Ibu Mas Mbak semua sekalian. Ini dari saya, Mas Agus, mungkin mohon menambahkan, Mas Agus. Ya, saya kira mungkin kita bisa langsung tanya jawab, walaupun highlight-nya saya kira kita ingin mengatakan bahwa dari hasil survei ini sebenarnya ada indikasi prospek demokratisasi dan spirit reformasi yang kita mulai 98 itu memang agak grim, agak merisaukan. Tetapi ya ini dengan beberapa catatan saya kira bukan tidak ada harapan. Jadi saya sendiri melihat sebenarnya memang peran pemerintah tetap penting dan perlu, hanya bagaimana nanti juga tergantung pada pemerintah untuk mengelola dinamik ini. Dan saya kira ini yang perlu kita highlight. Tadi data-datanya memang menunjukkan bahwa konservatisme cukup kuat. Tadi secara keseluruhan sebenarnya mau mengatakan itu dari hampir semua data yang kita terima. Jadi kalau boleh saya summary-kan, misalnya pertama-tama gini, mungkin ya demokrasi seperti kebebasan dan kesetaraan itu tidak pernah taken for granted, itu harus diperjuangkan terus-menerus ya. Dan yang menarik, public opini itu bisa dimanipulasi, seperti misalnya tadi mengapa warga yang terekspos oleh perda-perda syariah umumnya memiliki pendapat yang sangat konservatif tentang Islamisme, ya. Tetapi ini bukan tidak ada penjelasan lain, karena sebenarnya yang kalau kita baca dari sejumlah riset yang justru berperan penting dalam menentukan dulu perda-perda syariah itu ceritanya juga bukan partai-partai Islam, ya. Sebagian, jika tidak, justru yang lebih dominan adalah kekuatan partai-partai politik sekuler atau oknum-oknum ya politisi dari partai politik yang non-Islam yang ingin mendapatkan misalnya terpilih kembali di daerah dengan menjual isu-isu itu. Tapi tadi bandingkan juga dengan perbandingan data generasi ya, generasi muda kita yang sangat susceptible dengan ide-ide konservatisme. Jadi ada prospek memang kekuatan politik konservatif akan selalu unggul di Indonesia, saya kira. Mungkin ini yang bisa kita katakan. Silakan kalau ada pertanyaan atau komentar. Silakan Bapak Ibu teman-teman sekalian yang mau menyampaikan pertanyaan. Atau mungkin terlalu banyak informasinya. Kalau ada klarifikasi, kalau tidak ya tidak apa-apa, kita bisa langsung. Atau Mas Diasma mau nambahin? Mas Agus, siapa tahu Mas Diasma. Diasma, ada tambahan? Ya, saya bisa memberikan sedikit komentar tentang khususnya tadi tentang generasi muda yang dikategorisasi generasi ini memang terlihat jelas bahwa generasi muda, generasi milenial itu adalah harapan untuk negara Indonesia 2045. Data ini menunjukkan bahwa mereka yang untuk Pancasila sebagai ideologi negara itu sangat tinggi. Coba di halaman sebelumnya Mas Nyarwi, tolong. Ini yang bentar, ini ya. Ya, di sini. Di sini sudah terbaca bagaimana generasi muda yang notabene-nya itu akan nanti membangun republik ini mempunyai
fondasi yang sangat kuat bahwa mereka di atas 90% akan menyokong tegak berdirinya negara Republik Indonesia. Fakta generasi ini menjadi harapan baru bagi Indonesia di tahun 2045. Sementara ketika mereka berpandangan negara berbasis diisi dengan roh keagamaan, itu ternyata juga mereka lebih rendah, generasi muda ini. Ini juga menunjukkan bahwa mereka dengan basis agama yang dimiliki, ternyata generasi muda itu lebih mengedepankan adanya eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Ini bagi saya berita yang menggembirakan bagi masa depan Republik Indonesia yang akan datang. Itu saya menambahkannya di poin itu, Mas Agus sama Mas Nyarwi. Tapi interpretasinya juga bisa misalnya begini, jadi yang sebenarnya kan memang mereka itu sedang mencari bentuk ya, dan jangan lupa mengapa misalnya pelaku teroris adalah anak-anak muda, itu karena apa? Saya tadi mengatakan sebenarnya bukan hanya anak muda, publik opini secara umum bisa dimanipulasi ya, dan peran pemerintah di situ penting. Nah, generasi Z termasuk generasi Y itu juga saya kira terutama generasi Z itu kan pencarian identitasnya mungkin sedang berlangsung, atau kira-kira apa ya, ini sangat susceptible dengan beragam pengaruh. Dan saya kira misalnya kalau diberi pengertian bahwa pemerintah yang paling menentukan tafsir tentang Pancasila, sejauh misalnya mereka nanti akan merasakan manfaatnya, mereka akan setuju dengan itu, karena pertanyaan ini memang masih merupakan pertanyaan umum. Tapi di balik ini sebenarnya kita ingin melihat ke depan, sebenarnya apakah ada kapasitas dari warga negara kita untuk apa ya, menjadi semakin otonom, jadi tidak rely on authority ketika bersama-sama kita ingin membangun masyarakat yang baik dan tepat gitu. Jadi itu membutuhkan ya, standar demokrasi itu membutuhkan kapasitas dari setiap warga negara untuk memberikan kontribusi yang terbaik, karena itu standar-standar seperti kebebasan dan kesetaraan sangat penting ya. Hanya bagaimana pemodelan apa misalnya nanti proses-proses demokrasi itu yang harus dilakukan ya. Tetapi ini apa artinya pandangan generasi Z yang misalnya melihat apa peran negara dan juga apakah misalnya pengaruh dari apa atau bagaimana Pancasila akan diinterpretasikan, saya kira mereka juga sedang belajar tentang ini sebenarnya. Pandangan mereka bisa dibentuk ya, kemungkinan ya, bisa jadi. Nah, ini yang kemudian menarik, karena kalau ternyata misalnya nanti pemerintah tidak cukup bijak dalam arti apa, tidak memiliki visi demokratis dan berpegang pada spirit reformasi kita yang sebenarnya mengidealkan satu masyarakat yang semakin setara ya di dalam implementasi ya, nanti apa makna citizenship, kewarganegaraan, tapi juga masyarakat yang semakin bebas ya. Dalam arti itu kemudian harapannya kalau proses politik baik, bakat-bakat bisa dikembangkan, kesejahteraan bersama bisa terwujud, keadilan sosial bisa lebih baik. Jadi ini kenapa ini prasyarat dasar ya, membicarakan freedom and equality itu sebagai basis dari gagasan demokrasi. Dan konservatisme memang pada umumnya tidak apa, walaupun penting saya kira dan harus diapresiasi, karena kalau tidak ada gagasan konservatif, politik nanti tidak akan bisa hidup juga apa dengan thrive ya, dengan
artinya lalu ide-ide harus selalu disandingkan dan dibandingkan, dan gagasan atau ide yang terbaik yang kemudian nanti akan mungkin yang bermanfaat gitu ya, yang akan mestinya kalau proses yang wajar kemudian akan muncul. Mungkin ini kalau ada tambahan sedikit dari atau pertanyaan mungkin kalau ada, saya juga mencoba menginterpretasikan secara mungkin tafsir saya agak brutal juga, saya minta maaf. Atau dari teman-teman media mungkin ada pertanyaan kali Mas Agus ya? Iya, kita beri. Ya, silahkan teman-teman. Ada nggak ini Mas, dari siapa ini yang hadir? Mas Gus mungkin, biasanya Mas Gus yang sering nanya-nanya. Atau Mas Ardi dari Media Indonesia. Kalau dari Humas UGM ada yang hadir enggak ini kira-kira? Ada suara semua ini. Ya, kalau nggak ada, mungkin Mas Agus bisa nambahin ini Mas. Yang menarik kan dari data kita ini Mas, yang soal provinsi ini Mas, tadi Mas Agus sampaikan itu. Mungkin kira-kira gimana itu Mas, yang kan di wilayah-wilayah yang berbasis Perda Syariah ini kan juga tinggi ya penolakan, yang approvement terhadap pandangan Pancasila atau support pandangan Pancasila, ideologi untuk juga negara bangsa Indonesia yang berbasis pada agama mayoritas atau Islam. Tetapi yang yang resisten juga masih ada. Nah ini sementara di pandangan di wilayah provinsi yang lain yang tanpa Perda Syariah lebih rendah dan penolakannya lebih tinggi seperti itu. Mungkin apakah misalnya seberapa misalnya kalau kita lihat ya di daerah-daerah itu masih muncul reproduksi narasi yang dari masa-masa lama sebelum era Perda Syariah itu kan di banyak dokumen kita juga melihat beberapa titik misalnya paling menonjol ya Jawa Barat, Sulawesi Selatan, sama Aceh kan itu juga wilayah-wilayah yang dimana DITI dulu eksis ya. Argumen-argumen keinginan mewujudkan negara Islam itu cukup besar di wilayah itu. Bahkan ada elit-elit yang ikut memimpin gerakan-gerakan itu. Ya. Nah, tanggapan Mas Agus. Kita sebenarnya mungkin ini aja kalau ada konfirmasi atau apa mungkin dispute atau ya nggak setuju ya. Klarifikasi atau apa yang dianggap kurang jelas atau meragukan atau apa mungkin dari teman-teman. Tapi kalau sudah tidak ada, saya kira kita bisa closing juga, kecuali ada apa mungkin. Iya, nanti konfirmasi bisa ke PSP, ke kontak person. Ada hal yang ingin ditanyakan ataupun bisa diperjelas. Mungkin seperti itu ya, Mas Awe dan ya. Mas Nyarwi. Iya, Mas Jasma. Baik, terima kasih kepada Pusat Studi Pancasila UGM yang diwakili oleh Pak Agus Wahyudi dan Mas Nyarwi Ahmad yang telah memberikan gambaran paparan hasil survei tentang Pancasila yang telah dilakukan pada bulan kemarin ini. Semoga ini bisa menjadikan bahan bagi refleksi bagi kenegaraan kita. Ada hal yang perlu diingatkan, ada politisi-politisi juga perlu ingat bahwa bermain dengan isu-isu keagamaan itu bisa membawa hal yang kurang baik bagi kebangsaan kita. Hal ini sudah dicontohkan, maka perlu untuk menahan diri atas terjadinya statement-statement yang ingin mendongkrak kenaikan suara partai ataupun suara politisi. Dan ini yang temuan survei ini semakin menguatkan pemerintah, bahwa pemerintah juga
perlu berhati-hati juga, khususnya walaupun tadi dikatakan ada radikalisme dan terorisme itu juga menyasar anak-anak muda, temuan kita 92% itu lebih menyenangi tentang Pancasila, ideologi negara, pemersatu bangsa, tapi jangan meremehkan yang 1-2%. 1-2% ini kalau dia menjadi kerikil yang penghambat, dia juga akan mempunyai daya yang mengganggu kehidupan bersama. Jadi kita pemerintah juga tidak boleh lengah atas harapan pemuda generasi milenial yang masih menganggap Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa untuk masa depan Indonesia. Tapi juga itu tidak boleh lengah atas adanya 1 ataupun beberapa persen warga anak-anak muda yang masih terlibat dengan isu-isu radikalisme. Itu saja dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Panji Purnandaru, Mas Arief, Mas Sidik, Mas Yone, dan Ril, serta teman-teman Mas Faiz, serta teman-teman lainnya yang tetap setia terhadap siaran rilis hasil survei yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada bersama Indonesian Presidential Studies. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Selamat siang, selamat sore. Tetap berpikir harapan itu pasti akan ada. Pandemi pasti akan berakhir. Ya, ya. Oke. Mas.